Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 4. Adapun KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu PPKN KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.2, IPS KD 3.3. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana, mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa, dan menceritakan hasil pengamatan atas pelaksanaan pengambilan keputusan wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, mari kita ingat kembali tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Antaranya agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Anak-anak, mari kita simak teks bacaan berikut ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Anak-anak, dari teks bacaan yang telah kalian simak, ada beberapa informasi penting. Gunakan kata tanya yang telah kalian pelajari dan buat peta pikiran. Anak-anak, dari bacaan melihat jejak Merapi Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha. Usaha apakah itu? Ya, yaitu usaha pariwisata. Di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Bagaimana pengaruh adanya pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Mari kita pelajari tentang jenis-jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum, serta pendidikan. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai,
bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Anak-anak, mari kita pelajari usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Yang pertama adalah pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan atau jenis usaha bidang perdagangan, mulai dari penjual buah, penjual makanan, penjual kendaraan bermotor, dan penjual barang-barang keperluan sehari-hari. Anak-anak, salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat adalah mengikuti kegiatan pemilu. Pernahkah kalian melihat proses pemungutan suara di daerah kalian? Ayo, ceritakan pengalamanmu ketika mengamati proses pemilu di desamu. Apa sajakah hak dan kewajiban masyarakat sebagai peserta pemilu? Silakan kalian ceritakan di buku tulis atau boleh juga di kolom komentar. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.